welcome back to my vlog. This is my third video dan hari ini kita akan bahas tentang pekerjaan di Vancouver. Apakah boleh kerja di Vancouver, Kanada? Kira-kira berapa jam per minggu? Kerjaannya seperti apa? Gajinya berapa? Apakah bisa memenuhi kehidupan setiap bulannya? Terus apakah susah mencari pekerjaan dan lain sebagainya? Oke, ikuti terus. Pekerjaan di Vancouver. Nah, seperti di video pertama saya sudah saya jelaskan bahwa regulasi pemerintah Kanada memperbolehkan international student untuk bekerja. Nah, tapi perlu diingat, dicek dulu study permitnya, apakah memang di situ sudah tertera bahwa mahasiswa atas nama ANU diperbolehkan bekerja di dalam atau di luar kampus. Nah, jadi boleh, tapi dicek dulu study permitnya. Berapa jam boleh bekerja? 20 jam per minggu di luar kampus. Jadi kalau mau dapat tambahan lagi bekerja di dalam kampus, silahkan. Kalau summer break boleh bekerja sebebas-bebasnya, 30 jam per minggu, 40 jam per minggu, 60 jam per minggu, semampunya. Nah, kalau saya, proses pencarian pekerjaan selama di Vancouver adalah yang pertama, saya itu tiba tanggal 17 Juli 2019. Langsung yang harus dilakukan adalah daftar social insurance number atau SIN number. Itu penting banget karena setiap kali kita ngelamar pekerjaan itu pasti akan diminta oleh tempat pekerjaan kita dan sekaligus bantu kita juga untuk mengakses ke benefit-benefit dari pemerintah. Nah, setelah ngurus SIN number, ngurus buka rekening bank, ngurus asuransi, lapor ke KJRI, ngurus SIM card dan lain-lain, saya dan juga cari tempat tinggal tetap. Saya juga sambil nge-apply pekerjaan online. Nah, yang dua hal yang saya persiapkan untuk nge-apply pekerjaan secara online adalah yang pertama application letter sama CV. Nah, semoga nanti di video berikutnya kita bahas ya tentang application letter sama CV ini. Nah, terus kurang lebih saya daftar sekitar mungkin lebih dari 20 tempat lah nge-apply online itu. Nah, tapi sedihnya adalah tidak diresponi ataupun kalaupun diresponi lamban gitu. Nah, akhirnya tanggal 29 Juli setelah saya dapat tempat tinggal tetap, akhirnya saya memutuskan untuk ngeprint CV, ngeprint application letternya kurang lebih 30-an dan datengin tempat-tempat untuk melamar kerja gitu. Ada yang di sekitar rumah, ada yang di mall dan lain-lain. Pokoknya setiap kali ada tulisan we're hiring, datang langsung masuk ngasih CV dan application formnya, ataupun ada tempat yang gak ada tulisan we're hiring, masukin aja kayak gitu. Nah, dengan cara seperti ini ternyata lebih manjur, ternyata lebih mujarab teman-teman, lebih cepat diresponi, lebih jelas, pokoknya lebih dapat feedbacknya lebih oke gitu lah pokoknya. Nah, umumnya kita bakal di-welcome banget gitu ketika kita datang door to door seperti itu. Nggak ada satupun tempat yang ketika saya datang terus dibilang, oh sorry kita udah full karyawan, atau oh sorry kita lagi nggak butuh, kayak gitu nggak ada. Jadi semuanya setiap kali saya datang mereka pasti dengan sangat welcome menerima CV, menerima application letter kita, dan biasanya kalau mereka seret dengan CV kita dan jika mereka butuh mereka akan hubungi kita untuk interview gitu. Tapi ada juga yang ketika kita antar CV dan application letternya langsung diwawancarai di tempat, ada yang kayak gitu. Nah, dari sekitar 30-an CV yang saya bagikan door to door itu ada 4 tempat yang meresponi. Ada satu namanya Winners, itu kayak Matahari, department store, itu di mall. Terus ada namanya Saboten atau Japanese restaurant, ada German restaurant atau Vancouver Art Club atau Duchess House.
Terus Seven Foods itu kayak Hero, Giant gitu-gitu, supermarket lah pokoknya. Nah, kalau Winner saya ketika di interview setelah itu tidak dihubungin lagi. Nah, untuk yang lain-lain akhirnya diresponi dengan baik. Singkatnya adalah tanggal 5 Agustus saya mulai kerja di Saboten atau Japanese Restaurant itu. Terus tanggal 7 Agustus saya mulai kerja di German Restaurant. Terus tanggal 11 Agustus saya mulai kerja di Seven Foods atau di supermarket. Nah, kok 3 sekalian kerja kok langsung 3 pekerjaan gitu? Ya boleh, karena itu di summer break, jadi boleh bekerja sebebas-bebasnya. In total 3 pekerjaan itu saya kerja di Agustus sekitar 38 sampai 48 jam. Pokoknya yang penting pintar-pintar ngatur schedule dan pintar-pintar ngatur jam istirahat lah pokoknya. Kayak gitu. Tapi setelah mulai masuk sekolah bulan September itu kan harus dikurangin, harus 20 jam per minggu. Akhirnya saya lepas Japanese Restaurant karena juga jauh dari tempat tinggal saya, harus bus, ganti ke kereta gitu-gitu. Jadi akhirnya saya hanya mempertahankan supermarket dan German Restaurant. Tapi setelah itu bulan November saya lepasin supermarket dan saya hanya mempertahankan di German Restaurant aja sampai sekarang. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, pekerjaannya itu seperti apa? Kalau di Japanese Restaurant atau Saboten itu kerjaannya siapin pesanan customer. Jadi nakar nasi, naruh daging, nyirem kuah kari, siapin saus-sausnya gitu, siapin saus-saus untuk to go order dan lain-lain. Terus kayak kalau misalnya kita dapat shift pagi ya sambil kalau kita dapat shift malam ya juga sekaligus bersih-bersih gitu, ngepel, nyapu, lap meja, pokoknya lap-lap lah gitu. Itu di Japanese Restaurant. Kalau di Seven Foods kasir, ya normal lah kasir pada umumnya lah gitu. Terus kalau di German Restaurant tuh sebutannya buzzer. Jadi nyambut orang di depan pintu, terus nyiapin meja, ngebersihin meja kalau customer udah selesai makan, ngangkat piring, terus bawain makanan ke meja customer gitu lah. Minuman, siapin minuman, kadang-kadang juga bekerja di belakang bar, jadi nuangin bir dan lain-lain seperti itu. Nah, gajinya itu kurang lebih 13,85 per jam, belum dipotong teks. Nah, apakah dengan penghasilan seperti itu bisa hidup di Kanada untuk menghidupi biaya hidup sehari-hari? Untuk saya pribadi bisa. Nah, saya jawab bisa. Mungkin karena saya untuk biaya kuliahnya itu beasiswa. Jadi untuk kehidupan sehari-hari dengan bekerja di German Restaurant itu bisa saya bilang cukup untuk menghidupi biaya kehidupan sehari-hari. Nah, tapi saya ini lagi surprise sama ada 2 teman saya yang mereka bisa bekerja sekaligus menghidupi kehidupan sehari-hari dan sekaligus bayar uang kuliah. Nah, nanti akan ada di video berikutnya. Entah video keempat atau video kelima, pokoknya nantikan aja. Jadi, apakah bisa bekerja di Kanada sambil membiayai kuliah? Jawabannya bisa. Ada buktinya, itu teman-teman saya. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih. Nanti setelah ini bakal saya tampilkan kira-kira seperti apa pekerjaan saya ketika saya kerja di Saboten Japanese Restaurant, di German Restaurant, dan juga di supermarket.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.